Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kembali bertemu dengan saya, yaitu Bang Dian, di channel Mukhtaliful Alwan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat satu topik ataupun pembahasan yang kalau kita lihat pembahasan ini atau topik ini sudah sangat banyak kita bicarakan, kita ucapkan, tapi semua itu alangkah baiknya kita nantinya bagaimana ucapan kita itu sesuai dengan ilmu dan bobot iman, tetap rujukannya berdasarkan kitabullah. Satu lafaz atau kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan hadis Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan juga yang artinya setiap amal apapun yang tanpa diilmui atau diawali dengan lafaz basmalah atau bismillah, maka amal atau perbuatan itu maka sia-sia. Jadi berdasarkan itu pula, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat lafaz itu. Kita sudah sering mengucapkan atau mengaplikasikan. Kalau ditanya, Bismillahirrahmanirrahim itu apa artinya? Mungkin sudah khalayak ramai atau kebanyakan manusia sudah tahu mengucapkan dan sudah tahu pula artinya. Dan itu tidaklah sulit. Bismillahirrahmanirrahim diartikan atau diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harusnya ucapan kita itu mempunyai standar dan bobot muatan substansi. Artinya apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita qaulunkan itu hendaknya paham pula maksud dari lafaz yang kita ucapkan. Sehingga muatan bobot ucapan itu penuh manfaat, penuh power, dan penuh kekuatan. Jadi ucapan yang sangat sakral itu tidak hanya sekedar ucap-ngucap. Jadi untuk lebih transparan atau detailnya, mari coba kita kupas sedikit lafaz dari Bismillah tersebut. Ya, kita tuliskan hurufnya atau lafaz dari kalam Bismillah itu. Jadi pemirsa atau jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari lafaz ini, inilah lafaz kalam yang sering kita ucapkan, baik kita mau beribadah, berangkat kerja, mau makan, mau aktivitas apapun, kita tidak lupa membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alangkah baiknya, coba kita sedikitlah makna
Bukan hanya sekedar arti ya, para pemirsa, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya kita membaca terus tahu arti, tapi alangkah baiknya yuk kita lebih sedikit lagi memahami makna bismillah. Seperti yang saya angkat hadisnya tadi seperti itu ya, agar semua ibadah kita itu memang berarti dan tidak ditolak. Huruf ba, kalau huruf ba di sini, nah, itu ada nanti kalau secara label kelas katanya al-huruf ya kan? Al-huruf, partikel, jar, yang fungsinya menggarisbawahi isim, itu satu di antara. Terus banyak ini tentunya kalau kita lihat dari lapas selanjutnya, banyak ini musahabah. Artinya apa? Kalau diterjemahkan, tadinya ini huruf musahabah. Yang artinya itu banyak ini sohib atau dekat dengan asma atau nama. Kalau kita evaluasi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau berbicara tentang dekat, pertanyaannya, hari ini kita lebih dekat dengan apa? Dengan kehidupan duniawi kah? Dengan ajaran-ajaran Allah kah? Dengan bisnis kah? Kesibukan dagang kita, pekerjaan kita, anak-anak kita? Bahkan kalau kita lihat hari ini, dalam peristiwa yang kita lihat sekarang ini, bahkan kita lebih dekat dengan gadget atau handphone atau HP atau smartphone. Tapi kalau kita merujuk dengan ini, harusnya kita banyak sahabat atau sohib atau dekat atau akrab atau korib, dekat dengan apa? Asma atau nama. Nama ini kalau diterjemahkan sudah cukup membantu lah. Tapi kalau lebih dalam lagi, asma itu nih, itu ajaran. Pertanyaannya, kita sudah dekat nggak dengan ajaran? Cerita ajaran banyak, para pemirsa. Ajaran siapa yang kita lebih dekat? Mungkin ajaran dari guru, ajaran dari manusia, ajaran dari nenek moyang kita, leluhur kita. Pertanyaannya hari ini, sekarang ini, kita lebih dekat dengan ajaran siapa? Kalau mau menjawab dari lafaz ini, harusnya kita lebih dekat dengan ajaran kita harus dekat, harus sohib, harus akrab dengan ajaran kalau mau diterjemahkan seperti itu. Sudah saya sampaikan tadi, sekarang ini, benarkah kita sudah lebih dekat dengan ajaran Allah? Kalau kita lihat, tadi, gadget lah, usaha lah, sehingga semua itu melalaikan kita dari kehidupan ukhrawi. Bahkan selama ini istri kita yang paling dekat pun kalau kita mati, dia nggak mau dekat juga. Kalau kita dekat dengan ajaran kita, yaitu ajaran yang diberikan oleh Allah, yaitu kitabullah. Berbicara dekat dengan Allah, kan menyangkut asma Allah sama dengan ajaran Allah, yaitu kitabullah atau Quran. Istri yang senantiasa mendampingi kita, bahkan tidur, bahkan sampai 20 tahun, 5 tahun kita bersama dengan istri yang begitu dekat, ketika kita mati atau wafat, dia pun juga tidak mau ikut kan. Ya, amal inilah yang selalu mengiring kita, yang menjaga kita sampai kapanpun. Di dunia, bahkan di ukhrawi kelak. Dialah yang harusnya nanti bisa membimbing kita, mengayomi kita, melindungi kita. Di dunia bahkan di akhirat. Kita evaluasi dalam kehidupan kita.
Ternyata banyak dari kita sebagai manusia, dekatnya itu bukan ke ajaran. Agar semua ibadah kita itu tidak ditolak. Harusnya ibadah kita itu bermanfaatnya, harusnya mulailah hari ini. Kita selalu dekat dengan ajaran Allah. Sebenarnya lafaz dari makna bismillah ini sudah membayan sebenarnya dari lafaz ini. Karena melihat banyak itu sohib, musahabah. Banyak itu banyak musahabah, dekat. Dekat dengan apa? Dengan ajaran. Bukan yang lain-lain. Bukan kita harusnya, kalau kita lihat sekarang ini, kita dekatnya itu dengan ya bisnis-bisnis kita seperti itulah. Yang sifatnya itu bab-babnya dunia. Salah tidak. Tapi kita jangan lalai dengan ini. Yang ini harusnya kita lebih dekat. Manfaatkan waktu kita. Manfaatkan peluang kita hari ini untuk lebih dekat dengan ajaran Allah. Itulah kalau kita lihat makna bismillah. Sehingga Rahman dan Rahimnya Allah itu bekerja. Sehingga kita dirahmati dalam kehidupan. Rahmat itu gabungan dari Rahman dan Rahim. Kalau hidup kita itu mau bermanfaat dan dirahmati oleh Allah, dekatlah dengan ajaran Allah. Dia yang akan mengiring kita sampai kapanpun. Tak akan mungkin Rahman dan Rahimnya Allah bekerja kalau kita tidak dekat dengan ajaran Allah. Jadi kalau aku simpulkan, bekerjanya Rahman dan Rahimnya Allah itulah rahmat, maka kita harus dekat dengan ini, ajaran Allah. Jadi, yang kita ucapkan itu sudah kita ilmui. Sehingga mempunyai bobot atau kaulun yang sakilan, yang pasti-pasti. Penuh makna dan berarti ucapan kita itu tidak sia-sia. Bukan hanya saja sekedar mengucap. Jadi saya kira seperti itu para pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk pemirsa semua. Akhirul kalam, binasri minallah, wa fadun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.